Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Polisi kejar pelaku pengrusakan Pasar Kutabumi. Kompolnas kawal kasus ajudan Kapolda tewas tertembak. Kisruh pengelola stadion, Ketua Dewan minta bangunan dibongkar. Sejumlah pedagang di Pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, mulai kembali ke kiosnya masing-masing pasca bentrokan dengan ratusan orang yang diduga berasal dari ormas. Terlihat beberapa pedagang merapikan lagi barang-barang dagangannya yang sempat dirusak. Salah satu pedagang menyebut situasi mencekam terjadi begitu cepat sehingga pedagang tak sempat mengevakuasi barang dagangannya. Akibat terjadinya bentrokan, sejumlah pedagang mengalami luka-luka. Tak hanya menyerang pedagang, ratusan orang yang diduga merupakan preman bayaran ini juga diduga menjarah dagangan serta uang milik pedagang. Barang-barangnya mau dibawa pulang ke rumah, takutnya nanti dibakar. Kan kita rugi, Mas. Karena tadi udah anarkis. Tadi udah main pukul. Udah teman-temanku banyak tadi yang kena paku, yang kena kepalanya kena pukul, kena batu, kena kayu, udah dipukul. Itu lagi dibawa ke rumah sakit tadi. Ini makanya dibawa pulang aja biar aman. Namun sayang, pejabat Bupati Tangerang yang datang ke lokasi justru terkesan menghindar saat akan ditemui oleh pedagang yang berusaha meminta kejelasan terkait relokasi. Sementara itu, polisi akan menangkap pelaku yang melakukan pengrusakan dan menganiaya pedagang. Polisi juga mengimbau kepada para pihak yang terlibat untuk segera menyerahkan diri. Selain itu, polisi juga menjamin keamanan bagi pedagang yang ingin kembali membuka lapak-lapak dagangannya. Pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang dan Polsek Pasar Kemis telah berada di lokasi TKP untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Oleh karenanya, kami sampaikan bahwa saat ini situasi telah kembali normal dan tindak lanjut dari kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap peristiwa pidana yang terjadi. Sebelumnya, bentrokan antar pedagang pasar dan ormas terjadi di depan Pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Dalam bentrokan tersebut, ratusan anggota ormas juga mengintimidasi dan mengusir pedagang dari kiosnya masing-masing. Kondisi terkini pasar pun sudah berangsur kondusif. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto menanggapi adanya polisi yang tewas tertembak di lingkungan rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara. Pihaknya mengaku akan mengawal kasus tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Harian Kompolnas seusai menghadiri acara syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68 di Pusdik Lantas Serpong, Tangerang Selatan. Kompolnas berharap adanya transparansi dari Polri dan tidak menutup-nutupi kasus ini. Tak hanya itu, Kompolnas hingga saat ini masih menunggu dibukanya alat bukti berupa telepon genggam milik Brigadir Setio Herlambang. Benny Mamoto juga berencana akan berangkat ke Kalimantan Utara guna memantau secara langsung perkembangan kasus tewasnya Brigadir Setio Herlambang. Kami dari Kompolnas terus memantau penanganan kasus tersebut
Dan saat ini kita semua masih menunggu satu tahapan, yaitu buka handphone korban. Karena ini sangat penting. Baik, sekali lagi kami persilahkan kepada para tamu undangan untuk menempati tempat yang telah proses yang lain disediakan. sementara juga berjalan, dan saatnya nanti akan dirilis bersama. Kami juga akan terjun ke Kaltara, langsung mengikuti gelar perkara dan dirilis kasusnya. Sebelumnya Brigadir Setio Herlambang, Ajudan Kapolda Kalimantan Utara, ditemukan tewas dengan luka tembak. Hasil olah TKP menyebut bila Ajudan Kapolda Kalimantan Utara ini tewas akibat dugaan kelalaian saat tengah membersihkan senjata api miliknya. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Memasuki tahun politik, baliho dan alat peraga kampanye sudah mulai terpasang di sejumlah titik-titik strategis, salah satunya di sepanjang Jalan Raya Serang Pandeglang. Dianggap melanggar peraturan daerah dan belum memasuki masa kampanye, Bawaslu bersama Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye di sepanjang Jalan Raya Serang Pandeglang, tepatnya di Kecamatan Cadasari. Puluhan alat peraga kampanye yang dicopot, mulai dari baliho calon gubernur, bacaleg, hingga bendera partai politik. Sebelum menertibkan alat peraga, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengurus partai politik di daerah. Daripada koordinasi kami ke Bawaslu dengan Satpol PP, terus kemudian juga kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan para peserta pemilu dalam dari partai politik untuk melakukan penertiban APK ini. Dan hari ini dimulai ya di sepanjang jalan di Cadasari, terus kemudian alun-alun, dan yang terakhir nanti di Kadupaten. Dalam waktu dekat, pihak Bawaslu Kabupaten Pandeglang juga akan melakukan penertiban alat peraga kampanye yang ada di wilayah kecamatan. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Sudah banyak yang tertangkap dan tewas ditembak polisi. Pencurian motor di wilayah Kabupaten Serang terus terjadi. Pencurian motor kali ini beraksi di klinik kesehatan di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Dua pelaku yang mencuri terekam CCTV. Pelaku datang ke lokasi menggunakan motor jenis Matic. Pelaku lalu berhenti dan memantau situasi. Saat itu, situasi klinik sepi, hanya ada satu pasien. Dan pelaku langsung menghampiri motor korban yang terparkir di selasar klinik dan merusak kunci kontak. Dalam hitungan detik, mereka berhasil membawa motor. Sekitar pukul 4:30 sore. Dan yang diambilnya itu motor Scoopy, Pak. Jadi beliau atau pencurinya itu 2 orang, Pak, masuk dari arah Petir, kemudian menuju klinik Uswah Medika, berboncengan 2 orang, Pak. 2 orang. Terus langsung saja mereka ngambil motor jenis Scoopy sekitar kurang lebih ya 2-3 menitan lah, Pak. Usai kejadian, pemilik klinik langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Petir dan berharap polisi dapat segera menangkap pelaku yang sudah meresahkan masyarakat. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.